Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika di serial Proof edisi yang ke-7. Kali ini kita akan membahas uh, tentang kaitan antara gradien dari dua buah garis yang sejajar dan tegak lurus. Ya. Oke, mungkin Anda sudah pernah mengenal bahwa kalau kita punya dua garis yang sejajar, maka katanya gradiennya sama, ya. Jadi, nah biasanya di sekolah, untuk beberapa sekolah nggak diajarkan datangnya dari mana, ya. Kita akan buktikan kenapa kalau ada dua garis yang sejajar maka kemiringan lagi, kemiringan bukan kemiringan, gradien itu kemiringan, ya. Oke, gradien dari kedua garis tersebut sama. Oke, cara melihatnya gimana? Kita pergunakan definisi atau aksioma yang sudah kita bahas sebelumnya ketika kita membahas tentang jumlah total sudut yang besarnya 180 derajat, ya. Jadi kalau ada sebuah garis yang memotong dua garis yang sejajar, maka sudut internalnya sama. Jadi sudut yang ini dengan sudut yang ini sama. Dan kita bisa lakukan juga terhadap garis yang tegak, ya. Kita buat garis tegak sini. Maka sudut yang bersesuaiannya juga sama. Jadi sudut yang ini akan sama besar dengan sudut yang ini. Nah, karena kedua segitiga, yakni segitiga yang ini dan segitiga yang ini, itu semua sudutnya sama. Kenapa sama? Karena sudut yang ketiganya ini 90 derajat, ya. Jadi mereka punya sudut yang sama semuanya. Dengan demikian maka kedua buah segitiga ini merupakan dua buah segitiga yang sebangun. Nah, khususnya kalau kita punya dua buah segitiga yang sebangun, maka rasio antar sisi-sisinya dipertahankan. Jadi misalkan ini per ini, dan itu adalah gradiennya dari garis yang pertama, itu akan sama besar dengan ini dibagi dengan panjang ini, ya. Dengan demikian maka si gradien dua buah garis yang yang sejajar sama besar, ya. Ini untuk garis yang mempunyai gradien yang positif. Kita bisa lakukan juga untuk garis yang gradiennya negatif, ya. Jadi barusan kita membuktikan, mungkin tidak secara terlalu formal, bahwa kalau kita punya dua buah garis yang sejajar maka gradiennya sama. Itu diakibatkan atau dikarenakan karena fakta bahwa kalau kita kalau sebuah garis memotong garis yang sejajar, maka sudut internalnya sama. Seperti itu, ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan buktikan bahwa kalau kita punya dua garis yang tegak lurus, maka gradien yang satu dikali gradien yang kedua hasilnya sama dengan negatif 1, ya. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Oke. Misalkan ini garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Oke. Dan berikut ini misalkan sumbu X dan sumbu Y-nya ada di sini. Ini sumbu X dan ini sumbu Y, ya. Nah, gimana caranya untuk menunjukkan bahwa kalau ini tegak lurus? Ini gambarnya mungkin nggak akurat, ya. Maka gradien garis yang pertama, katakanlah ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, kita ingin menunjukkan, akan dibuktikan bahwa M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Garis 1, ya. Oke. Nah, kita akan memanfaatkan hasil yang baru saja kita buktikan, bahwa
uh, apa garis yang sejajar punya gradien yang sama. Oke, kita akan buat garis yang sejajar terhadap L1 dan juga terhadap L2 yang dua-duanya itu melalui titik pusat koordinat. Nah, yang itu akan lebih memudahkan pembuktian kita. Oke, kita buat. Pertama, bikin garis yang sejajar dengan L1 tapi melalui titik pusat koordinat. Ini. Kemudian satu lagi, buat garis yang sejajar dengan L2 juga melalui titik pusat. Oke. Nah, dengan demikian, untuk membuktikan persamaan ini, cukup kita buktikan untuk garis yang hijau dan garis yang biru, bahwa mereka gradiennya, perkalian gradiennya sama dengan min 1. Jadi di sini tegak lurus juga ya, meskipun nggak kelihatan tegak lurus. Ini hanya karena gambar saya saja yang tidak akurat. Oke. Pertama kita akan buat ini, ambil suatu titik yang berjarak 1 dari titik pusat ya. Jadi di sini 1. Oke. Dan tinjau segitiga yang ini. Nah, karena kita memisalkan bahwa si garis L1 itu slope-nya adalah M1, berarti ini sama dengan M1 ya, karena si slope itu adalah pertambahan tinggi dibagi dengan pertambahan dalam Y dibagi dengan pertambahan dalam X ya. Saya ulangi lagi, kenapa kita tahu ini M1? Karena slope-nya L1 sama dengan, karena gradiennya L1 sama dengan gradiennya garis yang biru ini. Jadi yang ini gradiennya sama dengan M1, yang hijau ini gradiennya akan sama dengan gradien L2. Ya, ini juga M2. Ya. Oke. Nah, karena tadi kita ngambil titik yang berjarak 1, kita harus punyai bahwa perbandingan perubahan tinggi dibagi perubahan X harus sama dengan M1. Berarti apa dibagi 1 agar hasilnya M1? Ya, tentu saja di sini haruslah bernilai M1. Ya. Oke, nah berikutnya apa? Oke, misalkan ini si sudut-sudut segitiga yang ini kita beri nama nih, biar mudah melihatnya. Ini katakanlah alfa, ini adalah beta. Ya. Nah, kita lihat bahwa alfa plus beta itu merupakan pelurusnya sudut 90 derajat. Atau dengan kata lain, alfa ditambah beta itu sama dengan 90 derajat. Nah, di sini udah ada alfa dan di sini udah ada 90 derajat. Berarti untuk meluruskannya kita perlu beta. Dengan demikian kita tahu bahwa di sini itu besarnya adalah beta. Ya. Oke. Terus apalagi yang ingin kita lihat? Kemudian kita bisa buat, kita akan ambil suatu titik yang ordinatnya bernilai 1. Jadi mungkin di sini. Oke. Di sini. Ini 1. Kemudian kita akan tarik horizontal. Garis horizontal. Nah. Oke. Nah, ingat berdasarkan si rumus atau si lema Z itu, kita punya huruf Z di sini. Ada huruf Z. Z. Mana Z-nya? Ini Z. Z. Ya. Dan huruf sudut yang dihasilkan di huruf Z yang berasal dari dua garis yang sejajar sama besar. Berarti ini juga sama dengan beta, yang ini sama dengan 90 derajat, kemudian yang ini adalah alfa. Ya. Oke. Ini menunjukkan bahwa segitiga yang ini dengan segitiga yang ini pertama sebangun ya, karena sudut-sudutnya sama, alfa, beta, dan 90 derajat.
Nah, akan tetapi lebih dari itu, kita lihat bahwa si kedua segitiga di depan sudut betanya sama-sama panjangnya 1. Ini panjangnya 1 di depan sudut beta. Kemudian yang ini panjangnya 1 di depan sudut beta juga. Oleh karenanya, maka kedua segitiga ini tidak hanya sebangun, tapi juga mereka kongruen. Mereka segitiga yang sama. Nah, kalau mereka segitiga yang sama, berarti si panjang ini panjangnya juga harus M1. Ya. Nah, dengan demikian, slope dari atau gradien dari M2 besarnya berapa? Dia perbandingan antara perubahan ketinggian dibagi perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Nah, kalau kita lihat titik ini berubah menjadi titik ini, berarti si nilai Y-nya menjadi berkurang. Berapa berkurangnya? Ya, sepanjang ini. Oke. Berarti dia berkurang sepanjang 1. Kemudian perubahan X-nya dari sini berubah menjadi ke sini. Ya. X-nya berubah sejauh M1. Berarti M2-nya sama dengan min 1 per M1. Dengan demikian, kita bisa tulis ulang, dia menjadi seperti ini. Kalikan dengan M1, kedua ruasnya kita dapatkan M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi sesederhana itu. Meskipun di sekolah dulu kita tidak diberitahu kenapa demikian. Kita hanya dibilang aja bahwa kalau kita punya dua garis yang tegak lurus, maka perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. Atau gradien garis yang kedua adalah minus 1/M1. Oke, begitu saja perjumpaan singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap selalu bermatematika. Salam.